Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Raffi Nabalamat dengan NIM 2019-210294. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisa saya, yaitu dari perusahaan Nippon Indosari Korpindo dengan produknya yaitu sari roti. Yang pertama, saya sudah dapat harga dari sari roti ini dari dua aplikasi e-commerce, yaitu Shopee dan Tokopedia. Yang pertama, dari Tokopedia saya mendapat harga yaitu Rp4.500. Sedangkan di Shopee saya mendapatkan harga Rp5.000. Yang kedua, saya membandingkan produk pesaing dari sari roti. Saya ambil contoh yaitu Mr. Bread. Di Tokopedia saya mendapat harga Rp5.000, sedangkan di Shopee saya mendapat harga Rp6.000. Dapat dilihat bahwa produk sari roti lebih murah daripada produk Mr. Bread ini, dikarenakan strategi dari ROTI ini sangat brilian. Apa saja strategi tersebut? Yang pertama, nama besar ROTI dalam industri makanan roti tidak perlu diragukan lagi. Pasalnya, emiten tersebut sudah memiliki merek yang terkenal di kalangan konsumen dari berbagai segmen masyarakat, yakni sari roti. Keunggulan lain yang dimiliki produk ROTI adalah harganya yang cukup terjangkau. Dari segi branding, ROTI seharusnya sudah mapan sehingga mudah mendapatkan konsumen baru. Di sisi lain, persaingan di industri roti memang cukup kompetitif. Hingga saat ini, industri roti di Indonesia masih didominasi oleh produsen kecil atau rumahan sebesar 68%. Sedangkan produsen massal seperti ROTI hanya menguasai 20% saja. Walau distribusi produk-produk ROTI tergolong baik, emiten ini perlu mewaspadai kehadiran produk-produk asal perusahaan baru. Ada sejumlah perusahaan baru seperti Yamazaki Indonesia dan Indoroti Prima Cemerlang yang memiliki produk dengan harga yang mirip dengan ROTI. Saya ambil contoh, roti sandwich merek Mr. Bread produksi Indoroti Prima Cemerlang memiliki harga Rp5.000 dengan harga 50 gram. Harga tersebut sama dengan produk sari roti yang berukuran 46 gram. Persaingan ini dapat menjadi bumerang bagi kinerja ROTI. Pasalnya, hal tersebut dapat membuat retur penjualan ROTI meningkat. Peningkatan retur penjualan ROTI sudah mulai tampak pada kuartal 1 sampai 2018, di mana tingkat retur penjualan mencapai 25,8%. Hal ini menyebabkan laba bersih ROTI turun 2,9% dibanding periode yang sama tahun lalu. Lalu, strategi selanjutnya ada bangun pabrik. Tahun ini ROTI bakal melakukan ekspansi dengan membangun 2 pabrik. Alokasi dana untuk ekspansi ini mencapai Rp500 miliar. Dana tersebut berasal dari belanja modal ROTI yang mencapai Rp600 miliar. Ekspansi tersebut dapat berdampak positif terhadap kinerja ROTI secara jangka panjang. Supaya optimal, pembangunan pabrik tersebut harus dekat dengan jaringan distribusi ROTI, karena produknya tidak tahan lama. Hingga Maret 2018, ROTI telah memiliki 10 pabrik yang beroperasi di Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi dengan kapasitas 4,1 juta potong per hari. Dengan ekspansi ini, ia merekomendasikan beli saham roti dengan target 1.300 per saham. Senada menyarankan beli di harga 1.200 per saham, ia yakin roti berpeluang memperoleh pendapatan sebesar 2,84 triliun akhir tahun nanti. Sedang laba bersih berpotensi mencapai 208 miliar. Lalu di strategi di saat ini, yaitu di pandemi COVID-19 yang melanda saat ini sangat mempengaruhi setiap aspek bisnis. Perusahaan-perusahaan menghadapi tantangan yang membutuhkan fokus lebih kuat dari sebelumnya. Sejumlah perusahaan mampu bertahan menghadapi pandemi ini, bahkan sudah merancang strategi untuk menghadapi kondisi pasca pandemi.
perusahaan harus aware dan mengerti lifestyle konsumen. Menurutnya, di tengah krisis selalu ada peluang. Sari Roti perlu memikirkan bagaimana supaya konsumen bisa mendapatkan roti walau tetap di rumah. Maka Sari Roti mencoba fokus di online dengan e-commerce. Salah satu contohnya yaitu Tokopedia dan Shopee. Perhatiannya berikutnya ada pada pengaturan sistem. Contohnya dalam produksi dan sales. Kebutuhan makanan di saat pandemi justru meningkat, mengakibatkan produksi harus berjalan terus. Ia mengungkapkan perusahaan justru perlu merekrut tenaga kerja tambahan, baik untuk produksi maupun untuk kurir yang mengantar ke rumah-rumah. Terkait langkah-langkah pemulihan bisnis memasuki era normal baru, manajemen perlu memikirkan tidak hanya ketersediaan stok, tapi juga harus memikirkan apa berikutnya. Perusahaan perlu terus memperlihatkan gaya hidup konsumen. Misalkan saat konsumen kembali bekerja di kantor, ia melihat bahwa perusahaan akan mengarah kepada efisiensi. Misalnya perubahan skala restoran yang tidak perlu besar lagi karena orang-orang akan lebih banyak pesan online. Perlu melihat mengenai new consumer. Perusahaan akan belajar bagaimana supaya lebih efisien menggunakan e-commerce yang akan melakukannya dengan baik. Recovery memang akan berjalan lambat, tetapi bukan berarti menutup kemungkinan untuk recovery dengan baik. Sementara itu, Stephen Lee, CEO PT Sari Melati Kencana Tbk yang memayungi waralaba Pizza Hut pada acara yang sama menyampaikan ada 3 perspektif yang harus digunakan dalam menjalankan bisnis di tengah pandemi, yaitu employee perspektif, konsumen perspektif, dan community perspektif. Salah satu perubahan yang dilakukan Pizza Hut adalah terkait cara dine-in, konsep yang sedikit berubah untuk memastikan rasa aman konsumen. Perspektif konsumer yakni melihat bagaimana perubahan dan peluang yang sedang diadaptasi sekarang adalah contactless delivery. Tujuannya untuk membuat pelanggan merasa aman. Terkait upaya-upaya dalam ketahanan dan pemulihan bisnis tersebut, setidaknya ada 4 konsep yang perlu diperhatikan supaya resilience, yaitu resilience HC, organizational ready, resilience, infrastruktur resilient, dan bisnis resiliency. Selain itu juga pengaruh terkait risk governance. Maka hal yang perlu difokuskan perusahaan-perusahaan adalah terkait kerjasama dengan supplier, renegosiasi dengan pihak-pihak kreditur, dan mengatur cash flow, sambil terus mencari alternative sources. Intinya, future strategi bagaimana menghadapi model bisnis baru. Di era new normal ini akan ada situasi baru, cara menjalankan bisnis baru, dan lain-lain. Perusahaan harus cepat, lincah, dan gesit. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.